Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita boleh ada di hari ini dan kembali akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami akan merenungkan firman-Mu kembali. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Roh Kudus membuka hati kami, menerangi hati kami dan menuntun setiap hati kami untuk memahami firman-Mu dan kami hidupi dalam kesehari-harian kami. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman dan perenungan firman ini ke dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan kita terambil dari Pengkhotbah pasal 12 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada hari ini. Bapak Ibu, tema kita adalah ingat jangan melupakan Tuhan. Ingat jangan melupakan Tuhan. Ada ungkapan, sediakanlah payung sebelum hujan. Artinya sebelum tiba musim penghujan, hendaklah sediakan payung. Tapi ada orang yang walaupun sudah hujan atau belum sudah terjadi berkali-kali hujan, ya tidak ada payungnya dia sediakan. Ini namanya konyol, bukan? Bodoh, bahkan bebal. Nah, hidup pun demikian, bahwa kejahatan, bahaya, masalah pasti ada. Tapi perlu dipersiapkan bagaimana kita harus menghadapi kelak ketika itu tiba. Tapi ada orang yang cuek, tidak peduli. Nah saudara, itu sebabnya memahami dan memaknai kehidupan ini, Salomo melalui kitab Pengkhotbah begitu tegas, lugas, dan serius untuk memerintahkan agar kita sadar bahwa kita punya pencipta, kita punya Tuhan. Karena itu ingatlah, selagi kita masih diberi kehidupan ini, kita tidak atau jangan pernah melupakan Tuhan. Maka melalui firman Tuhan ini kita perlu renungkan mengapa kita harus mengingat dan tidak melupakan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama, karena sesungguhnya keadaan hidup dan zaman yang kita sedang jalani ini semakin hari akan menjadi semakin sulit. Bahwa tidak mudah dalam hidup ini. Ada hal-hal yang semakin susah, semakin membuat kita menderita. Kenapa? Akan sulit bagi kita jika tidak memulai pada saat kita ada dalam keadaan yang masih diberikan kesempatan oleh Tuhan. Di sini dikatakan pada waktu masih muda. Ini bicara saja usia dalam arti umur, orang-orang muda, tapi juga bisa berarti kesempatan di mana kita diberikan karir yang baik, posisi yang baik, jabatan yang baik, dan segala potensi yang baik. Bahkan juga bicara juga tentang semangat juang yang tinggi meskipun dia sudah tua gitu ya. Nah itu sebabnya supaya kita tersadarkan dan tersiapkan dan terhindar kalaupun itu bisa, maka haruslah kita bijaksana hidup. Nah untuk lebih jelasnya kita memahami maksud dan pentingnya peringatan ini, maka kita akan perhatikan ada 4 kali dikatakan dalam bacaan firman Tuhan ini tentang sebelum tiba. Sebelum tiba, apa itu? Pertama, sebelum tiba masa-masa yang sukar, sebelum keadaan menjadi sulit, itu ayat 1. Artinya sebelum banyak hari-hari yang malang, tahun-tahun di mana tidak ada lagi kesenangan, yaitu keadaan yang penuh kesulitan dan tanggung jawab kita dalam hidup yang akan semakin berat. Mari kita persiapkan diri. Kita sebagai orang muda belajar sungguh-sungguh. Kita serius dalam hidup, jangan main-main, jangan mabok-mabok, jangan nongkrong-nongkrong sampai larut malam sampai pagi. Jangan kita minum minuman yang tidak benar begitu tidak sehat. Sehingga apa? Kita ketika berhadapan dengan segala keadaan apapun, kita ada dalam kesiapan yang prima gitu Itu baru bicara fisik, belum bicara pelajaran, belum bicara masa depan, karir. Itu contoh. Atau juga bicara tentang hidup sebagai orang-orang yang diberi kesempatan dalam posisi jabatan karir yang baik. Mari pakai, jangan kita sia-siakan. Itu maksudnya. Yang kedua, Sebelum tiba apa? Sebelum tiba masa kemerosotan fisik atau tubuh jasmani. Di dalam ayat 2 sampai 5
Dikatakan sebelum matahari dan terang bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, awan-awan datang kembali sesudah hujan. Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar, orang-orang kuat membungkuk, perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya, dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur, dan seterusnya. Itu dari ayat 2 sampai ayat 5. Artinya, ya sebelum kondisi fisik kita menua dan menjadi semakin memburuk, ya ada gigi banyak yang copot mungkin ya, mata mulai berkurang penglihatan alias rabun alias kabur, suara menjadi sangat mengganggu, tidak dapat menikmati nyanyian dan apa saja, takut ketinggian, rambut memutih dan sebagainya, mungkin pikun ya. Itu artinya ya. Sehingga semua kita sudah persiapkan ya, kita tidak tahu. Nah yang ketiga, sebelum tiba apa? Yang ketiga, sebelum tiba masa berakhirnya atau berlalunya kebanggaan. Ayat 6a dikatakan di sana, ya, sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air dan roda timba dirusakkan di atas sumur. Ya, ini artinya apa? Ya, sebelum tiba berakhirnya dan berlalunya kebanggaan. Ya, sebelum rantai perak diputuskan, pelita emas dipecahkan, artinya apa? Bahwa apa yang menjadi kebanggaan, kehormatan, kemuliaan itu akan berakhir. Mungkin kita dulu seorang pejabat sukses, seorang pegawai sukses, seorang pengusaha sukses, seorang pedagang sukses, seorang politikus sukses, seorang birokrat sukses, seorang rohaniawan sukses, bahkan seorang pendidik, guru sukses, ya, dan lain-lain. Namun semua itu akan berakhir dan akan selesai sudah. Karena itu sebelum tiba itu, mari kita jangan pernah sia-siakan posisi kita, pekerjaan kita, kesempatan kita diberikan ya kedudukan yang baik. Pakailah itu ya dengan baik. Nah keempat, sebelum tiba apa? Sebelum tiba kematian. Kalau kita baca ayat 6b sampai 7 di sana dikatakan ya, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi sebelumnya ayat 6b kata sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air dan roda timba dirusakkan di atas sumur, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Artinya waktu tidak ada lagi karena debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Akhirnya kalau hari itu tiba dan kita tidak mempersiapkannya, maka kita tidak akan dapat lagi mengingat Tuhan dan tidak akan diingat Tuhan. Karena kematian sudah dekat dan menjemput kita. Ya, ini harus diperhatikan bahwa ya ada waktu yang betul-betul akan berhenti. Dan itu artinya kita sudah selesai. Tapi ya ingat bahwa sebagaimana kita memandang kematian akan sangat menentukan bagaimana kita hidup. Kalau kita menganggap kematian sebagai sesuatu yang tidak perlu dipikirkan, maka kita bisa jatuh kepada hidup sembarangan dan seenaknya. Kalau kita menganggap kematian sebagai sesuatu yang masih jauh, maka kita bisa jatuh pada hidup yang lamban dan menunda-nunda. Mau bertobat nanti dulu, mau hidup baik nanti dulu ya, mau benar nanti dulu begitu ya, dan sebagainya. Dan yang celakanya kalau kita merasa hidup ini tidak ada akhirnya, jadinya kita jadi apa? Lupa daratan. Kemudian kita mengejar kekuasaan, mengejar kekayaan, mengejar kehormatan dengan sekeras-kerasnya sampai mengorbankan yang sangat penting. Apa itu? Kita melupakan Tuhan, kita melupakan keluarga, bahkan kita melupakan diri kita sendiri. Kita baru tersadarkan setelah segalanya sudah berlalu, semuanya hancur, sirna, semuanya sia-sia dan semu dan sementara. Ya. Nah, saudara, ini yang harus kita perhatikan. Mengapa kita perlu menjalankan hidup dengan mengingat atau tidak melupakan Tuhan pada masa muda, masa kesempatan kita yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa kita harus mengingat dan tidak melupakan Tuhan dalam kehidupan dan masa yang masih ada? Yang kedua, karena walau sekalipun, kalau kita baca pasal 11 ayat 9, pengkhotbah berkata, bersukarialah dalam kemudaanmu dan biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi di sana ada warning. Warningnya apa? Yaitu ketahuilah bahwa karena segala hal yang kamu lakukan itu, Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Ya, ini penting. Ya, jadi janganlah takabur ya dalam hidup kita. Jangan ceroboh, jangan kita arogan, jangan kita jumawa. Bahwa perhatikan bahwa satu kali kelak ketika kita menghadap Dia, kita harus memberi pertanggungjawaban. Karena itu perhatikan sungguh-sungguh lisan kita, perkataan kita,
Perhatikan sungguh-sungguh sikap kita, jaga sikap kita, pikiran-pikiran kita, dan perbuatan kita. Karena kelak Tuhan akan menanyakan dan kita harus memberi pertanggungjawaban kepadanya. Dan itu mari ingat dan jangan lupakan Tuhan. Selagi ada kesempatan, selagi engkau masih diberi hidup, bahkan engkau masih muda, engkau masih energik, engkau masih punya posisi yang baik, mari perbuatlah itu dalam rangka engkau menjadi orang yang bijaksana kelak. Sehingga ketika masalah itu tiba, engkau akan siap menghadapinya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.